dan berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami mengucap syukur yang siap diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Tetap tersenyum walaupun sudah jam 10 malam ya. Kenapa saya katakan sudah Desember ini ya, Natal sudah dekat lagi ya, tanggal 7 sudah dekat lagi. Natal keluarga, kantor ya. 24 25 kalau nggak salah Selasa Rabu deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Nanti Bapak Ibu boleh cek lagi. Ya, jadi ya jaga kesehatan Bapak Ibu, karena saya percaya Natal ini pasti banyak ibadah ya. Banyak acara ya. Jangan kebanyakan makan babi Bapak Ibu ya. Saya lagi jaga-jaga makan ini karena saya tahu Natalan ini banyak undangan Bapak Ibu. Ya, kemarin aja hari Sabtu kemarin ada acara arisan orang Batak Bapak Ibu. Udah Natalan. Ya, saya khotbah. Wih. Pas beres, Pak, ayo makan Pak. Oke, kita lihat saksang Bapak Ibu ya kan. Waduh, repot nih. Ya udah, mau nggak ada pilihan. Dalam nama Yesus, saksang suci kuduskan oleh darah Yesus, kita tolak kolesterol. Ya udah, ya 2 kali nambah Bapak Ibu. Makan siang, ya malamnya saya udah nggak makan lagi kan. Ya udah, ya jadi perhatikan ya, di bulan Desember pasti ada banyak ibadah-ibadah ya. Saya doa semua sehat ya, sehingga kita bisa merayakan Natal dengan sukacita. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah jangan lari dari Tuhan, tapi lari ke Tuhan. Ya, jangan lari dari Tuhan. Ya, seharusnya kita harus lari ke Tuhan ya. Kita lihat dari Mazmur 34 ayatnya ke-18. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Oke, keterangannya apa? Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan selalu dekat kepada kita, terutama saat kita lemah dan patah hati. Dia ingin kita datang kepadanya, bukan menjauh. Bapak Ibu, Mazmur 34 latar belakangnya adalah ketika Daud berhadapan dengan orang Abimelek. Dia ditangkap dan akhirnya Daud itu bisa lepas karena apa? Pura-pura gila Bapak Ibu. Di ayat yang kedua nanti Bapak Ibu baca bagaimana Daud mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Ya. Nah, kalau kita belajar dari Daud, ya Daud dari sejak muda, dari remaja sampai dia dewasa, Daud adalah pribadi yang gak pernah lari dari Tuhan, apapun keadaannya. Ya, dari masalah apapun. Makanya jangan kaget ketika Tuhan angkat dia naik di tengah berbagai macam cobaan-cobaan yang dihadapi. Daud selalu menang akhirnya, walaupun ya dia mengalami patah hati, ya dia mengalami jiwa tertekan, ya dia mengalami namanya putus asa. Tapi Daud tidak pernah lari dari Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu sumber kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Ya, ini kan menjadi pelajaran buat kita ya, di tengah Bapak Ibu dan saya akan menutupi tahun 2024, tinggal tunggu 30 hari lagi. Ya, pertanyaannya adalah apakah 1 tahun ini Bapak Ibu dan saya dekat sama Tuhan atau memang lari dari Tuhan? Saya tadi di Sarbini Bapak Ibu agak lama. Kenapa? Karena banyak mendoakan orang. Ada satu perempuan yang jujur sama saya, dia bilang, saya 3 tahun Pak lari dari Tuhan Pak. Ya, saya katakan lari dari Tuhan dapat apa? Nggak dapat apa-apa Pak. Ya, saya hidup dalam dunia gemerlap, dugem, saya pesta pora, ya dan sebagainya. Ya, saya happy Pak, tapi sebenarnya Pak, hati saya itu kosong Pak, nggak bisa ditipu Pak. Ya, dan akhirnya 2023 dia kembali kepada Tuhan, dia mulai ikut kegiatan rohani, mulai baca firman tiap pagi, mulai doa malam, mulai ikut ibadah, nggak pernah absen. Ya, baca Alkitab pun terus, udah mau hampir menyelesaikan perjanjian lama. Ya, dia katakan, Pak Alek, pas khotbahnya ini, ya pas dengan kehidupan lama saya dulu pernah lari dari Tuhan. Ya, makanya saya katakan Bapak Ibu, tidak ada untungnya kita lari dari Tuhan. Ya, apapun kehebatan kita mau punya uang banyak, kita punya perusahaan di Jakarta ini, kita punya toko bisnis di Jakarta ini, kita menjadi bisnismen yang terkenal. Sehebat manusia itu, hebatnya manusia sampai sejauh mana sih?
Ya kan? Kalau Tuhan bilang mati, mati kita, selesai. Apakah uang bisa menolong kita? Nggak bisa. Apakah jabatan, kita pegang beberapa perusahaan, kita dari direktur, dari komisaris utama, bisa menjamin hidup kita akan long life. Ya kan? Kita selamanya tidak mati? Oh, nggak bisa. Balik lagi, yang megang nafas kehidupan kita, itu bukan kita yang ngatur, Tuhan yang punya keputusan. Ya, makanya saya katakan, 2025, tinggal tunggu waktu kita akan berhadapan dengan tahun depan. Akan ada banyak turbulensi di sana. Ya, goncangan-goncangan ekonomi. Ya, beberapa perusahaan-perusahaan besar udah mulai gulung tikar. Matahari udah mulai gulung tikar. Kentucky, kemarin saya katakan udah mulai gulung tikar. Kalau Kentucky nggak ada, kita mau makan apa, Bapak Ibu? Ya, di rumah saya di komplek tuh dekat Kentucky, dekat McD, dekat Burger King lagi. Ya, saya pernah cerita minggu kemarin kan, saya datang ke Kentucky siang-siang, sepi nggak ada orang. Kentucky loh. Ya, legend itu ayam. Saya datang sama istri sama anak, mau makan dong, karena sepi, akhirnya kita beli yang 1 ember itu, yang 9 kalau nggak salah, ya kan? Pak, kok sepi banget? Iya Pak, kalau tengah-tengah minggu ini sepi Pak sekarang. Ya Pak, saya baca di internet memang mau tutup ya, bener Pak, banyak mau tutup Pak. Ya, ini banyak pengurangan karyawan. Sekarang aja kami cuma 3 orang Pak. Yang bersih-bersihin sekarang udah mengandalkan yang makan kesadaran sendiri untuk bersihin. Ya kan? Waduh, saya bilang, Pak, saya lupa bawa serbet dong untuk bersihin, Pak, saya bilang begitu. Ah, Bapak bisa aja, katanya begitu kan. Ya, makanya saya katakan, goncangan akan banyak di tahun 2025. Terus mau lari dari Tuhan begitu, hebat begitu, jago begitu, ya kan, canggih begitu, nggak bisa. Hanya orang yang dekat Tuhan lah yang akan menang dalam segala perkara. Amin ya. Kalau hidup kita jauh dari Tuhan, ayo bertobat. Tidak dapat apa-apa kalau kita jauh dari Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam pertanyaan. Nah, belajar dari Alkitab, kenapa lari ke Tuhan menjadi tempat utama dalam hidup kita? Ya, belajar dari Alkitab, kenapa lari ke Tuhan menjadi tempat utama dalam hidup kita? Ada 3 hal ya. Yang kedua, 2 hal tentang lari ke Tuhan. Yang satu, poin kedua, kalau kita lari dari Tuhan, apa yang kita dapatkan? Itu akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kalau kita lari ke Tuhan, yang pertama adalah lari ke Tuhan itu adalah tanda iman kita. Ya, kita lihat Alkitab kita, Amsal 3 ayatnya yang kelima. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke, keterangannya apa? Ya. Datang kepada Tuhan menunjukkan bahwa kita percaya kepada kuasa dan kasih-Nya. Ketika kita lari kepada Tuhan, kita mengakui bahwa hanya Dia yang bisa memberi solusi sejati. Ya, Bapak Ibu, tiap minggu malam, ya, altar call itu banyaknya minta ampun Bapak Ibu, tiap minggu malam. Ya, kadang-kadang kan teman-teman saya tanya, itu kalau altar call sesi terakhir banyak kah? Oh banyak. Apalagi yang kalau udah mulai, Pak begini ceritanya, oh itu panjang itu. Udah 1 sinetron habis 1 jam Bapak Ibu. Ya kan? Nah, dalam bertemu dengan jemaat, saya sering dalam hati saya selalu minta Tuhan kasih hikmat dong, apa nih yang harus dikasih nasihat tuh apa? Hikmat apa yang Tuhan berikan kepada saya untuk jemaat ini? Nah, Bapak Ibu, kenapa jemaat mau didoakan pendeta, mau datang kepada Tuhan? Ya karena apa? Karena saya percaya itu langkah iman kita. Ya kan? Nah, saya zaman dulu Bapak Ibu datang ke Menteng Prada minta doain Pak Pari Haji. Ya, itu langkah iman saya Bapak Ibu. Sore-sore naik kereta kambing Bapak Ibu. Ya, kereta kan belum sebagus sekarang. Ya, pedagang asongan masuk. Mijon. Saya bilang, Pak, beli maizon. Oh, nggak ada maizon, adanya mijon. Sama aja, saya bilang begitu. Ya kan? Kacang. Udah begitu sampai Cilebut, ada yang bawa kambing Bapak Ibu. Oh Tuhan. Kambingnya shalom. Ya, makanya kalau sampai saya ke Menteng Prada, saya pasti bawa baju 2. Ya, sampai gereja, ke toilet, saya ganti baju buat ibadah. Ya, karena baju yang pertama kan udah keringetan. Ya, ketika saya minta didoakan gembala sidang, desak-desakan, ya kita nggak pantang menyerah Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu langkah iman. Ya, saya percaya Bapak Ibu yang datang ke gereja malam hari ini, itu membawa segala macam permasalahan masing-masing. Ya, kalau kita nggak punya iman, kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, ngapain malam-malam datang ke sini? Ya kan, mendingan kita makan kue tiaw akang di sana. Ya kan, mendingan kita makan
Dimsum, mendingan kita nongkrong-nongkrong di McDonald's sana 24 jam. Tapi kenapa Bapak Ibu dan saya ke gereja? Karena kita tahu bahwa apa? Bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menyelesaikan masalah kita. Makanya kita datang kepada Tuhan, kita beriman. Ya. Kan kita kan sering direcokin dengan pikiran-pikiran kita. Makanya Alkitab mengatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, pengertian yang sering keluar dari pikiran dan hati kita itu banyak menipu. Ya. Waduh, Pak, sepertinya Tuhan tidak mendengar saya. Dari mana pengertian kamu? Nggak tahu, Pak, tengah malam ada yang bisikin saya, Pak, kayaknya ada suara mengatakan Tuhanmu tidak mendengarkan engkau. Tuh lihat hidupmu begini-begini saja. Itu bohong. Ya, makanya harus tahu kebenaran. Kebenaran itulah yang memerdekakan ibu. Kebenaran itulah yang memerdekakan bapak-bapak. Kebenaran itulah yang memerdekakan kita anak-anak muda. Kebenarannya adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-sekalipun dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia akan selalu menolong, menyertai Bapak Ibu dan saya menghadapi masalah besar. Ya, makanya harus percaya dengan segenap hati. Tanda iman itu adalah percaya. Ya, Yesus ketemu orang buta. Apa yang Yesus tanyakan? Udah buta berapa lama? Enggak. Mau percayakah engkau? Mau, Yesus, aku mau percaya. Jadilah sesuai dengan imanmu, sembuh. Yesus ketemu orang lumpuh. Ya, Yesus nggak tanya berapa lama kau lumpuh. Kenapa sakitnya? Apa dari lahir atau apa? Tidak. Tapi Yesus tanya, engkau mau berimankah? Engkau mau percayakah? Mujizat terjadi, aku mau percaya. Melangkahlah, berjalanlah. Ya kan? Yesus bertemu dengan keluarganya Lazarus. Keluarganya mengatakan, Lazarus sudah mati. Ya, Yesus terlambat. Kata Yesus, nggak apa-apa. Aku terlambat untuk mengajarkan engkau percaya bahwa tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Akhirnya Lazarus bangkit lagi, Bapak Ibu. Ya, dan keluarganya sempat komplain, kenapa Tuhan ketika dipanggil Yesus kok datangnya terlambat? Yesus mengatakan, disengaja itu terlambat untuk apa? Belajar percaya di waktunya Tuhan. Ada kalanya Tuhan izinkan waktu itu sepertinya lambat untuk menjawab doa-doa kita, tapi sebenarnya itu melatih kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ya, memang tidak mudah saya katakan. Ya, tidak semudah membalikan tangan. Tapi nikmatilah proses yang Tuhan izinkan. Jangan dengan pengertianmu sendiri. Pengertian, perasaan, logika, pikiran bisa salah. Tapi waktu kita percaya kepada Tuhan dan beriman, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah salah dan tidak akan pernah dikecewakan. Teruslah berharap, teruslah berharap, teruslah berharap sampai waktunya Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, ya, apa makna yang kedua? Nah, tentang lari dari Tuhan. Tadi kan lari ke Tuhan, sekarang lari dari Tuhan. Yang kedua, lari dari Tuhan itu membawa kerugian. Oke, lari dari Tuhan itu membawa kerugian. Kita lihat Amsal 28 ayat yang pertama. Silakan, Pak. Demikian firman Tuhan, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Oke, keterangannya apa? Menjauh dari Tuhan membuat kita kehilangan perlindungannya. Ya, dan hidup dalam ketakutan. Lari dari Tuhan hanya membuat kita semakin jauh dari damai sejahtera dan jawaban yang kita butuhkan. Ya, tadi saya bertemu kan, saya cerita dalam pendahuluan, saya bertemu dengan seorang wanita yang mengaku 2-3 tahun jauh dari Tuhan. Dan saya katakan, gimana perasaanmu? Kosong, Pak Pendeta. Ya. Sekarang apa yang mau kita dapatkan jauh dari Tuhan? Mungkin tahun ini adalah tahun di mana Bapak Ibu kembali beribadah. Seperti pohon Natal, udah keluar, puji Tuhan. Ya, pohon Natal ini hampir 1 tahun ada di gudang Bapak Ibu. Dan banyak juga orang Kristen masuk gudang. Ya kan, pohon Natal keluar, banyak orang Kristen keluar dari gudangnya. Coba lihat nanti malam Natal, penuh sesak parkiran, bisa sampai Mall Kelapa Gading. Tapi bayangkan hari Minggu biasa, adakah parkiran sampai Mall Kelapa Gading? Mungkin sampai Cakung sana? Belum tentu. Ya kan? Bangku banyak kosong-kosong. Saya ingat malam tahun baru atau malam Natal tuh saya ada di sini. Ya, malam tahun baru. Sesi terakhirnya adalah Ibu Gembala, live streaming dari rumah. Wah, itu malam tahun baru penuh sesak. Saya lihat jemaat, ini ada yang nggak gua kenal ini. Ini pasti jemaat pohon Natal. Ya kan? Natal tahun baru. Ya kan? Akhirnya, Pak, ya, puji Tuhan, Pak, ketemu di parkiran, Pak, puji Tuhan. Ya, tanggal 1 Januari saya dapat khotbah di sini, siang-siang, foto-foto di bawah. Ya, saya katakan, Pak, kemana aja? Kayak udah lama ya Bapak nggak ketemu saya. Iya, Pak, saya setahun lebih, Pak, nggak ke gereja. Kemana? Ya, sibuk, Pak, bisnis dan segala macam. Terus dapat apa? Nggak dapat apa-apa, Pak. Nah, lihat.
Ya sekarang saya mau mulai lagi Pak dekat sama Tuhan. Karena benar Pak, nggak dekat sama Tuhan kosong Pak. Ya saya nggak dapat apa-apa. Mujizat juga nggak ada. Pertolongan Tuhan juga nggak ada. Ya kan pintu-pintu berkat tertutup. Ya saya bekerja dengan kekuatan saya sendiri. Gagal semua. Udah di depan mata gagal. Udah mau tanda tangan kontrak gagal. Udah mau ke notaris gagal. Ya saya ingin katakan. Ya lari dari Tuhan adalah kerugian besar. Ya, apalagi tinggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu paling ngeri. Ya, ada jemaat Bapak Ibu ya. Dulunya ikut Tuhan, murtad, ikut Tuhan lagi. Ya, jemaat Bekasi tuh. Ini ngobrol sama saya, Pak, saya dulu Kristen, saya tinggalkan Yesus, sekarang saya Kristen lagi. Wih, enak ya, gonta ganti iman ya, saya bilang begitu. Kayak hobi, saya bilang begitu. Ya kan, kenapa kamu gonta ganti? Ya Pak, ya namanya juga ada hubungan Pak, percintaan. Jadi ini perempuan Bapak Ibu. Ya ini perempuan, ya pacaran sama beda agama, nikah, dia tinggalkan Yesus, rumah tangganya berantakan, dia balik lagi ke Yesus. Ya saya katakan, puji Tuhan kamu masih hidup, saya bilang. Maksud Pak Pendeta Alek gimana? Coba ketika kamu tinggalkan Yesus kamu mati, emang yang jemput kamu siapa? Dia mikir. Ya malaikat sorga mana ada, saya bilang. Malaikat sorga itu diperintahkan Tuhan untuk menjemput orang-orang yang setia kepada Tuhan sampai mati. Kalau orang tinggalkan Yesus, yang jemput siapa? Malaikat maut. Yang selalu ada di ruang ICU sana. Tinggi besar sampai ke langit-langit, mata merah, bawa trisula. Waduh Pak Pendeta ngeri banget ya. Ngeri saya bilang. Disangkanya main-main apa, bermain dengan iman. Disangkanya bercanda apa yang saya katakan. Saya bilang, Bu, bertobat Bu. Ya, baptis ulang Bu. Akhirnya dibaptis kan. Ya kalau baptis-baptis kayak gitu bukan di Gading Indah Bapak Ibu. Di Danau Sunter, kayak gitu-gitu tuh. Yang murtad-murtad, udah kalinya hitam ada kotoran lagi ya kan, cemplungin aja dah. Biar dia mengerti bahwa keselamatan di bawah kolong langit ini ya bukan di luar Yesus tapi di dalam Yesus. Ya, makanya jemaat Tiberias jangan pernah tinggalkan Yesus. Amin. Setia sama Yesus, amin. Ya, jangan tergoda untuk tinggalkan Yesus cuma gara-gara harta, cuma gara-gara tas bermerek, cuma gara-gara mobil sport, cuma gara-gara pengen rumah mewah, cuma gara-gara Pak capek miskin Pak, ada yang nawarin Pak rumah di Pondok Indah, tapi aku harus tinggalkan Yesus. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Menurut lo, ya kan? Kok kayak gitu harus nanya-nanya lagi sih? Kan itu kan sama aja, kayak Pak kalau makan cuci tangan nggak? Kan begitu. Ngapain tanya saya? Kalau sudah tahu gara-gara rumah mewah di Pondok Indah sampai kau tinggalkan Yesus, masa harus jawab lagi sih? Ya you tolak lah. You lagi santai-santai di Pondok Indah, rumah besar gedongan. Mungkin ruang tamunya sebesar ini, TV-nya kayak begini. Haleluya. Lagi nonton-nonton enaknya jadi orang kaya ya. Tiba-tiba jantung stop. Ya kan lagi batuk. Selesai. Ya, istrinya naik ke kamar, Pak, bangun, Pak, bangun, Pak, astaga, Papa. Kayak kemarin saya nonton film kalau kehilangan ibu bagaimana, ada tuh ya, yang Christine Hakim yang main tuh. Kemarin saya nonton sama kakak saya, sama istri saya, sama anak-anak. Ya, bapaknya tuh suaminya meninggal ketika lagi tidur, mamanya bangunin kan, Papa bangun yuk, rupanya papanya meninggal. Wih, anak-anaknya nangis tuh. Ya, saya katakan hidup ini tidak ada yang tahu. Mungkin tahun ini adalah tahun terakhir kita. Pak Pendeta, ngeri banget. Kita nggak ada yang tahu namanya umur. Kalau Pak Pendeta, puji Tuhan, saya masih ada beberapa tahun lagi Bapak Ibu. Masih. Kalau pendeta kan banyak pelayanan, ya kan? Iya, banyak kunjungan, KKR. Iya, ya, ayo Bapak Ibu, ya jangan pernah tinggalkan Yesus, amin. Ya, untuk apapun. Karena sesuatu yang berasal dari dunia tidak bisa menjamin kita. Tapi sesuatu yang berasal dari sorga, Yesus namanya, dia adalah jalan keselamatan bagi Bapak Ibu dan saya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, kalau kita kembali lari ke Tuhan, apa yang kita dapatkan? Ya, lari ke Tuhan mendatangkan pemulihan. Ya, yuk yang ketiga. Ya, lari ke Tuhan mendatangkan pemulihan. Ya, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke, keterangannya. Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup kita.
Ketika kita lari kepadanya, dia memulihkan hidup kita dan memberikan harapan baru meskipun awalnya terasa berat. Ya, pemulihan. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita terlepas berat seberat apapun masalah kita. Ya. Makanya kalau kita lari ke Tuhan, Bapak Ibu, ya, yang satu yang Tuhan ajarkan kepada Bapak Ibu dan saya ketika mau dipulihkan adalah pertobatan. Ya. Tadi ada anak muda di mana? Di Sarbini nyamperin saya. Pak Alek, pacar saya hamil, Pak. Tuhan, saya bilang. Ya kan, beda agama, Pak. Saya bilang, ampun, ya. Saya bilang, lu kalau gue teriak-teriak di mimbar, lu denger gak sih? Denger, Pak. Ya tapi namanya anak muda, Pak. Ada aja alasannya, ya kan? Ya kan? Sekarang dia mau tanggung jawab, pusing Bapak Ibu. Saya tanya, orang tuamu udah tahu nggak? Belum. Terus orang tua cewek kamu udah tahu belum? Belum. Nah, terus gimana? Lupa pendeta tolong saya. Saya nggak bisa tolong kamu, saya bilang. Lu kira gue bapak lu? Kayak begini baru Bapak Pendeta tolong saya. Bagian bikin dosa nggak ingat pendeta, bagian bikin dosa nggak ingat Tuhan Yesus. Hajar bleh terus, ya kan? Ya. Ya kita bikin romantis, ya kan? Udah jadi pusing Bapak Ibu. Terus saya tanya, kamu kerja nggak? Enggak Pak Pendeta. Aduh, saya bilang. Kayak gini-gini nih, ya kan? Kayak gini-gini kan. Makanya saya selalu keras sama anak muda. Anak muda, stop bikin dosa, stop pergaulan bebas. Ya, banyak orang Kristen, anak-anak muda terjebak dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika terjadi dosa, ada konsekuensi, pusing kalian semua. Ya kan, kalian cari pendeta, berharap bayinya hilang. Kita bukan tukang sulap. Lu kira kita berdoa dalam nama Yesus, bayi hilang? Nggak bisa, lu harus tanggung jawab, itu nyawa. Itu hasil perbuatan kalian berdua, bertanggung jawab, terima konsekuensinya. Makanya upah dosa adalah maut. Ya, kebiasaan yang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, apapun yang sebelum dikerjakan, sebelum bertindak, pikir-pikir dulu. Saya bilang begitu. Ya, saya mau marah juga nggak enak. Muka udah lemes pendeta. Aduh, saya bilang, bocah ini, ya, pendeta harus bagaimana? Udah. Kesimpulannya adalah, you berdoa, nanti Tuhan yang atur indah. Tapi Pak, ya udah, lu tanggung jawab dong. Tapi Pak, saya bilang begitu. Pusing kan? Setelah saya doain, pulang, turun dari tangga, berbeban berat. Berbeban berat. Sudah berbeban berat, berbadan berat juga Bapak Ibu, ya kan? Udah mantap, udah beban berat, badan berat lagi. Pusing. Ya, pusing. Saya tadi di mobil, saya bilang, aduh Tuhan, ngeri bener ya. Ya, makanya saya katakan hati-hati ya. Pemulihan Tuhan bisa kerjakan, tapi konsekuensi tetap harus ada. Kalau kita berbuat hidupnya ngaco-ngaco. Ya, bertobat kalau mau dipulihkan, walaupun mungkin terasa berat. Tapi tidak ada cara lain untuk dipulihkan, bertobat. Ya, karena kalau kita lari dari Tuhan, Tuhan pasti kan akan tanya, kenapa ada masalah ini? Ya Tuhan, karena saya korupsi di kantor. Ya, akhirnya saya ditangkap polisi, akhirnya saya masuk penjara. Ya, kamu bertobat. Ya, terima konsekuensinya. Saya tuh kapan tuh dapat pelayanan ke Rutan Cipinang. Cipinang atau ya Cipinang. Ya. Terus ada anak muda nyamperin saya. Pendeta, tolong doain saya. Kenapa kamu? Saya pukul orang, Pak. Terus masuk penjara. Terus ketok palu berapa tahun? 2 tahun, Pak. Kalau berkelakuan baik bisa turun dari 2 tahun mungkin 1,5 atau mungkin 1 tahun. Pak, Tuhan ampuni saya enggak? Tuhan ampunimu. Tapi konsekuensi you pukul orang harus kau jalani. Ya. Daud Bapak Ibu berbuat zina dengan Betseba, konsekuensinya ada enggak? Ngeri. Ngeri. Bapak Ibu baca Alkitab, konsekuensi Daud berbuat dosa. Diampuni sama Tuhan, diampuni. Tapi konsekuensi dosa itu sangat mengerikan. Ya. Makanya hari ini sebelum bertindak pikir dulu, minta tuntunan Roh Kudus. Supaya ke depan di tahun 2025, rancangan Tuhan yang baik, yang penuh dengan damai sejahtera, itu terjadi dalam hidup kita. Amin ya. Hati-hati dengan kedagingan, hati-hati dengan hawa nafsu, ya, hati-hati dengan seks bebas, dengan perjinahan. Alkitab mengatakan itu mengundang murka Allah. Mungkin belum sekarang, tapi kalau nanti kita terus berbuat dosa, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, jebret datang, murka Allah akan terjadi bagi orang-orang yang tidak bertobat. Tapi kalau Nias ini, wah ini semua baik-baik ini, semua baik-baik. Ini saya lihat mukanya bertobat semua, bagus. Ini bagus. Yang di Sarbini yang kacau-kacau. Tapi kalau saya di Sarbini, saya bilang gading Nias Bapak Ibu ya.
Ya, amin Bapak Ibu ya. Kalau mau dipulihkan bertobat ya dari hidup kita. Ya, minta Tuhan koreksi hidup kita. Tuhan, apa yang salah dalam hidup saya? Tuhan koreksi. Aku mau dipulihkan. Saya percaya kalau kita rendah hati, ada salah kita minta ampun, ada konsekuensi kita harus tanggung jawab. Saya percaya pemulihan terjadi, rancangan Tuhan yang baik pasti terjadi. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kesimpulan, yuk kesimpulan. Pilih untuk selalu dekat dengan Tuhan. Karena hanya bersama Dia, kita dapat menjalani hidup yang penuh kemenangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami berjanji tidak akan pernah lari dari Tuhan. Tapi apapun keadaan kami mau terus setia dan selalu lari ke Tuhan, mau dekat selalu dengan Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami, sebagaimana di minggu yang pertama, Gereja Tiberias mengadakan persembahan 2 kali. Ya, di persembahan kedua ini hamba berdoa, diberkati kau di kota dan di ladang. Diberkati setiap keluar masukmu, Tuhan beserta kita. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Yang siap memberkati pekerjaan Tuhan dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan terbaik.